Resep 1. Siapkan 1 bungkus Nutri-Gel Blend kemasan 15 gram atau kemasan kecil, 1 saset pop es rasa stroberi, 3 sendok makan gula pasir, pewarna makanan merah muda, air sebanyak 300 ml atau 0,3 liter. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan Nutri-Gel Blend, 3 sendok makan gula pasir, 1 saset pop es rasa stroberi. Aduk hingga semua bahan tercampur rata supaya saat dituangkan cairan tidak ada gumpalan atau gerindilan. Selanjutnya, masukkan air. Aduk supaya tidak ada gumpalan di dasar panci atau di dinding panci. Selanjutnya, tuangkan pewarna makanan merah muda. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, warnanya sudah semakin bagus dan cantik ya Bunda. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk hingga bahan larut dan aduk sesekali hingga mendidih. Oh ya Bunda, tips membuat puding supaya tidak mudah basi dan tidak mudah berair adalah memasaknya hingga benar-benar mendidih dan meletup-letup. Nah, ini sudah mendidih dan meletup-letup ya Bunda. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang. Selanjutnya, siapkan loyang. Kalau Bunda tidak ada loyang, bisa menggunakan baki. Tuangkan adonan pop es ke dalam loyang. Tunggu hingga set. Selagi menunggu set, saya akan membuat puding susu. Siapkan agar-agar blend merek Swallow kemasan 7 gram. 3 sendok makan gula pasir, susu kental manis sebanyak 3 saset, susu UHT sebanyak 200 ml atau 0,2 liter, air sebanyak 300 ml atau 0,3 liter. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan agar-agar blend sebanyak setengah bungkus, 3 sendok makan gula pasir. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan tidak ada gumpalan atau gerindilan. Kemudian tuangkan susu UHT sebanyak 200 ml, air sebanyak 300 ml atau 0,3 liter. Aduk supaya bahan tercampur rata. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk sesekali, pastikan tidak ada bahan yang menggumpal di dasar panci dan di dinding panci. Tunggu hingga mendidih dan meletup-letup ya Bunda, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Nah, seperti ini ya Bunda. Mendidih dan meletup-letup. Susu kental manis sebanyak 3 saset. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang. Adonan puding susu ditunggu sampai suhu menjadi normal ya Bunda, supaya nanti kalau dijadikan satu dengan puding pop es tidak meleleh kembali. Selanjutnya, puding pop es yang sudah set, saya akan memotong puding tersebut dengan memanjang dan menyilang supaya berbentuk kotak. Bentuk puding pop es tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukurannya sudah pas ya Bunda. Selanjutnya, siapkan cup puding ukuran 90 ml. Tuangkan adonan ke dalam cup puding sebanyak setengah. Lalu tambahkan puding pop es yang sudah dipotong-potong.
Ini untuk puding popesnya berbentuk kotak-kotak, kita tuangkan 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan ya Bunda. Lakukan hingga rata. Selanjutnya, aduk puding susu dan puding popes supaya menyatu. Dan kita tunggu adonan hingga set. Kalau Bunda mau lebih cepat, bisa ditaruh di dalam kulkas. Tara, puding mozaik stroberi susu sudah siap untuk disajikan. Resep 2. Siapkan Nutrijel coklat kemasan kecil ukuran 15 gram, 4 sendok makan gula pasir, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Selanjutnya, siapkan panci. Tuangkan Nutrijel coklat kemasan 15 gram, 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, ini diaduk hingga merata supaya nanti saat diberi air tidak menggumpal dan tidak menggerindil. Setelah bahan tercampur seperti ini Bunda, ditambahkan air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Kemudian diaduk supaya tidak ada gumpalan. Pastikan tidak ada bahan dasar yang mengendap di dasar panci dan di dinding panci. Selanjutnya Bunda, masak puding coklat dengan api sedang. Sambil diaduk-aduk seperti ini ya Bunda. Setelah puding coklat mendidih seperti ini, saya akan mematikan kompor. Lanjut aduk-aduk sesekali sampai uap panas berkurang. Kemudian siapkan loyang atau bagi, tuangkan adonan, kemudian biarkan hingga benar-benar set. Selagi menunggu set, saya akan membuat puding mangga. Bahan yang disiapkan Nutrijel rasa mangga kemasan kecil atau ukuran 10 gram, 2 sendok makan gula pasir, susu kental manis sebanyak 74 gram, atau Bunda bisa menggunakan susu sasetan saja ya Bunda, biar lebih praktis. Kebetulan saya adanya susu kemasan. Susu UHT sebanyak 200 ml, air sebanyak 500 ml, pewarna kuning telur untuk menambahkan warna puding mangga agar lebih cantik dan mencolok. Selanjutnya, siapkan timbangan digital untuk menimbang susu kental manis sebanyak 74 gram, atau Bunda bisa menggunakan susu sasetan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, siapkan panci. Pisahkan terlebih dahulu Nutrijel dari fruit acid yang ada di belakang kemasan ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan Nutrijel mangga ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, aduk hingga bahan tercampur merata seperti ini ya Bunda. Supaya nanti saat dituangkan cairan tidak ada gumpalan atau tidak ada gerindilan. Tambahkan 200 ml susu UHT, air sebanyak 500 ml atau setengah liter air. Selanjutnya aduk supaya tidak ada gumpalan atau gerindilan di dasar panci. Selanjutnya, tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna kuning. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan pastikan supaya di dasar panci atau di dinding panci tidak ada gumpalan atau gerindilan. Kemudian, masak adonan di atas kompor, gunakan api sedang cenderung kecil. Sambil diaduk seperti ini ya Bunda. Aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kecilkan api, tambahkan susu kental manis sebanyak 74 gram atau setara 2 saset untuk merek menyesuaikan selera. Selanjutnya, tunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, tidak usah meletup-letup, matikan kompor.
Aduk sesekali supaya uap panas hilang dan tunggu hingga 3 menit. Kalau sudah 3 menit, tuangkan fruit acid ke dalam adonan. Fungsi fruit acid menambah kesegaran pada buah. Ini saya diamkan terlebih dahulu ya Bunda, supaya uap panas hilang. Baru nanti dituangkan ke dalam cup. Selagi menunggu uap panas hilang, saya akan memotong puding coklat yang sudah set. Potong puding coklat memanjang dan menyilang ya Bunda, supaya berbentuk kotak-kotak. Ini hasilnya ya Bunda sesudah dipotong. Ukurannya sudah pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, siapkan cup puding ukuran 75 liter. Tuangkan sebanyak 1 sendok makan puding coklat ke dalam cup. Tuangkan hingga rata dan terisi setengah cup ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan puding mangga yang uap panasnya sudah hilang. Tuangkan hingga penuh. Kalau sudah tertuang semua, kemudian aduk puding coklat dan adonan puding mangga supaya kedua puding saling menyatu. Dan kita tunggu hingga benar-benar set ya Bunda. Puding mozaik coklat mangga sudah benar-benar set ya Bunda. Ini hasilnya lembut, enak. Pastinya perpaduan coklat dan mangga yang cocok banget. Resep 3. Siapkan 1 saset Nutrijel coklat kemasan kecil, 3 sendok makan gula pasir, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan Nutrijel coklat kemasan kecil, 3 sendok makan gula pasir, aduk hingga bahan tercampur. Selanjutnya, tuangkan air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan tidak ada gumpalan atau gerindilan di dasar panci. Selanjutnya, nyalakan kompor. Atur api sedang cenderung kecil, aduk sesekali hingga mendidih dan motong-motong ya Bunda, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Puding ini bisa tahan disimpan di kulkas selama 3-4 hari. Nah, puding sudah mulai mendidih dan motong-motong ya Bunda. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali hingga uap panas hilang. Aduk hingga busa di permukaan puding turun dan hilang. Siapkan loyang, tuangkan adonan dan cetak. Kalau Bunda tidak ada loyang, bisa menggunakan baki atau nampan. Kita tunggu hingga benar-benar set ya Bunda. Selanjutnya, siapkan agar-agar plain merek Swallow kemasan 7 gram. Atau Bunda bisa menggunakan merek apa saja. Susu kental manis merek Cap Enak. Nanti saya menggunakan sebanyak 83 gram atau 2 saset. 5 sendok makan gula pasir. Susu UHT sebanyak 700 ml atau 0,7 liter. Selanjutnya, timbang terlebih dahulu susu kental manis sebanyak 83 gram atau Bunda bisa menggunakan 2 saset susu kental manis warna putih. Lalu siapkan panci, tuangkan 1 saset agar-agar plain, 5 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisan menyesuaikan ya Bunda. Nanti bisa diincip setelah puding mendidih. Selanjutnya aduk adonan hingga tercampur dan yang terakhir tuangkan susu UHT sebanyak 700 ml atau 0,7 liter. Aduk hingga bahan tercampur rata dan selanjutnya nyalakan kompor. Gunakan api sedang cenderung kecil. Aduk sesekali agar gula di dasar panci larut.
Tunggu hingga mendidih dan meletup-meletup ya Bunda, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Nah, ini sudah mendidih dan meletup-meletup ya Bunda. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang. Selagi menunggu uap panas hilang, selanjutnya potong puding coklat yang sudah set yang ada di dalam loyang. Potong memanjang dan menyilang supaya berbentuk dadu. Ini ukurannya sudah pas ya Bunda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Selanjutnya, siapkan cetakan puding ukuran 1 liter. Tuangkan puding coklat yang berbentuk kotak-kotak hingga rata. Nah, kalau puding coklat sudah rata, selanjutnya tuangkan adonan puding susunya. Aduk supaya puding coklat dan adonan puding susu menyatu. Tunggu hingga set ya Bunda. Ini puding sudah set ya Bunda. Selanjutnya siapkan piring saji, taruh di atasnya dan balik. Nah, puding mozaik coklat susu sudah siap disajikan. Cocok untuk puding acara ulang tahun atau ide cemilan keluarga. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.